Sabtu 8 Juli 2017 dipilih oleh Tyas Mirasih dan Raiden Sujono sebagai hari sakral mereka untuk saling mengucap janji sehidup semati. Setelah melewati segala persiapan menjelang pernikahan yang cukup menguras waktu, akhirnya dua sejoli ini resmi menjadi sepasang suami istri. Beberapa fakta-fakta menarik pun berhasil dihimpun oleh tim Insert dari prosesi ijab kabul yang dilaksanakan di Bilangan Cilandak, Jakarta Selatan ini. Acara akad nikah Tyas dan Raiden dimulai sekitar pukul 12 siang. Sebelum membacakan ijab kabul, acara dimulai dengan pembacaan Al-Fatihah dan juga permintaan restu menikah kepada orang tua. Namun dari sekian banyak undangan yang menghadiri acara tersebut, tidak tampak satupun teman-teman dari kalangan artis. Selain itu, pernikahan yang digelar oleh mereka berdua pun terkesan tertutup oleh media, karena tidak ada satupun media yang boleh meliput ke dalam. Seluruh tim media hanya boleh meliput jalannya prosesi sakral ini dari sebuah televisi kecil yang disediakan di ruang tunggu. Mendengar kabar miring mengenai pernikahannya yang dianggap tertutup, Tyas dan Raiden pun menjelaskan bahwa mereka hanya ingin ijab kabul yang dilakukan berjalan dengan lancar dan khusyuk. Iya, jadi hari ini akad nikah, tepatan tadi mulai jam 11. Alhamdulillah lancar semuanya. Dan ada kendala nggak? Alhamdulillah nggak ada. Lancar semuanya. Jadi sekarang udah sah. Udah sah. Istri saya cantik sekali kan? Ya. Sebenarnya nggak tertutup sih gitu, karena kita menutup akad nikah memang lebih personal. Jadi sebenarnya nggak ada yang ditutup-tutupin. Cuma untuk akad kita lebih prefer keluarga dan sahabat-sahabat terdekat. Jadi halal enak langsung sekalian gitu kan, ini nggak lama habis dari Lebaran kan. Layaknya perempuan pada umumnya, Tyas pun memiliki impian tersendiri untuk konsep pernikahannya ini. Diakui Tyas bahwa sejak kecil ia memimpikan untuk menggelar pesta pernikahan sakral yang menyatu dengan alam. Oleh karena itu, saat dirinya yakin akan dipersunting oleh Raiden, ia langsung mengungkapkan keinginannya untuk mengadakan pesta outdoor. Selain agar lebih menyatu dengan alam, pemilihan outdoor pun dilakukan Tyas karena ia merasa lokasi outdoor lebih mampu menciptakan suasana akrab antara pengantin dan para tamu. Kenapa pilih outdoor? Karena emang cita-cita sih, karena emang pengennya bisa mingle, karena kan nanti juga yang malam kita mingle yang sama teman-teman gitu. Jadi pengen aja sih, pengen apa ya, suasananya lebih dapat aja gitu, lebih alam gitu, jadinya lebih oke lah gitu. Meski tengah berbahagia karena sudah resmi membuka lembaran baru kehidupannya, namun kebahagiaan Tyas tampaknya sedikit terusik dengan adanya sindiran dari masyarakat yang mempermasalahkan biaya pernikahan yang dibiayai oleh salah satu endorsement. Di saat biasanya para artis cenderung malu saat ketahuan bekerja sama dengan salah satu pihak untuk melakukan endorse, lain halnya dengan Tyas yang secara belak-belakan mengakui jika terwujudnya pernikahan impiannya ini salah satunya berkat campur tangan endorsement. Menurutnya, ia tidak merasa malu mengakui hal ini karena baik dirinya dan juga pihak endorsement sama-sama merasa diuntungkan. Mantan hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak perlu diingat-ingat kembali. Kehadirannya tidak diperlukan baik di masa kini maupun di masa mendatang. Mungkin itulah salah satu pendapat yang paling banyak ditemui di kalangan anak muda zaman sekarang. Banyak dari mereka yang memutuskan tali silaturahmi langsung setelah mengakhiri hubungan percintaan. Bahkan tak jarang yang enggan untuk mengundang mantan di hari pernikahan. Namun berbeda dari mereka semua, Tyas dan Raiden justru dengan senang hati mengundang para mantan untuk memberikan ucapan dan doa di resepsi pernikahan. Meski telah menjadi mantan, namun baik Tyas dan Raiden tetap berusaha untuk menjalin tali silaturahmi dengan baik. Bahkan salah satu mantan Tyas justru diundang langsung oleh Raiden karena keduanya berteman dengan akrab. Saya ngundang. Ada yang diundang langsung, ada yang saya ngundang malah. Iya. Saya kan dulu, saya kan dulu pernah kerja sama Club Etis. Oh, udah disebut. Ini sebut merek aja. Saya pernah kerja sama Club Etis. Jadi ya anak Club Etis saya yang undang untuk hadir nanti malam. Dalam prosesi ijab kabul yang dilaksanakan kemarin, baik Tyas maupun Raiden sama-sama terlihat menawan dalam balutan pakaian yang dikenakan. Keduanya sengaja memilih warna broken white untuk pakaian mereka yang diserasikan dengan dekorasi pernikahan yang berwarna senada. Di hari itu, Tyas tampak anggun layaknya putri Jawa dengan mengenakan kebaya yang membentuk tubuhnya. Pemilihan warna broken white juga membuat aura dirinya terlihat lebih cerah. Tak jarang ia juga menyunggingkan senyuman lebar kepada para tamu undangan dan awak media.
Namun ada-ada saja ulah masyarakat Indonesia yang justru salah fokus dengan hal lainnya. Tias yang selalu tersenyum sudah pasti memperlihatkan deretan giginya yang terlihat rapi dan putih berkilau. Bahkan masyarakat menganggap jika kilau putih dari gigi Tias melebihi putihnya kebaya yang ia kenakan. Gerah dengan komen negatif yang datang bertubi-tubi, Tias pun membalas beberapa komen yang menurutnya sudah keterlaluan. Tias, itu kan baru menikah kemarin, ya kan? Harusnya kan yang pertama dilakukan adalah malam, bukan jawabin SMS atau mungkin komen dari orang di Instagram. Kesian nanti suaminya, ya kan? Tapi mungkin karena nanti geram gitu loh, gitu. Kenapa sih? Gitu, makanya makasih nyinyirnya gitu. Lagian kan kebayanya Tias itu warnanya broken white. Kalau gigi kan putih, ya pasti akan lebih putih gigi daripada kebaya. Nah, mana sih bingung? Ya memang kan namanya juga memang sengaja dibuat di veneer itu kan memang terlihat lebih putih. Sekarang dibalik deh mendingan. Coba Tias nanti dibalik, mungkin kebayanya warna putih, giginya dikuningin sedikit. Di komentar juga. Ini pasti jarang sikat gigi nih. Susah kan? Ya? Aduh, tapi yang pasti happy wedding buat Tias dan juga Raiden. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah dan juga warohmah. Amin, amin, amin. Pokoknya kita selalu mendoakan yang terbaik. Nah, selanjutnya pemirsa kita juga akan melihat ada yang mengatakan juga ya pernikahan itu memang tidak mudah untuk dijalani karena seperti drama pernikahannya Lucky Hakim dan juga kenapa Pak? Betul sekali itu tadi. Langsung kena cep gitu ya Pak ya? Bapak kan baru berapa tahun Pak? Silakan. Iya, nah jadi Lucky Hakim sama Tiara ini yang kemarin ini kayaknya sudah memutuskan untuk berpisah, tapi kayaknya disinyalir bahwa hamil, tapi ternyata nggak jadi. Kita juga akan melihat dramanya sekarang ini bagaimana, apakah jadi bercerai atau tidak. Semoga sih enggak ya. Dan juga ada informasi dari Maya Estianty yang akan dikabarkan segera menikah dan juga informasi dari Kaisang yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Ada juga Song Hye Kyo dan juga Song Joong Ki yang akan segera menikah di bulan Oktober ini. Dan ini paling penting, Bastian Seal menjawab komentar dari netizen dia mengenai kedekatannya dengan Chelsea Islan. Ya kan, kita akan lihat dalam insert Top 5. Kabar mengejutkan datang dari pasangan Lucky Hakim dan Tiara Dewi. Pernikahan yang baru berjalan selama 6 bulan kini diambang perceraian. Hal ini pun diungkapkan oleh Tiara Dewi yang beberapa waktu lalu menceritakan mengenai rumah tangganya dengan anggota DPR tersebut. Udah karena memang suratan gugatannya juga udah diinin sih. Aku tuh semakin berdoa di sana, sudah ditunjukkan sama Allah, ya sudah, saya semua bisa berpasrah diri. Mungkin Mbak juga wanita ya pasti rasanya gimana gitu. Jadi seberapa rapuhnya saya harus menguatkan diri saya gitu. Nggak bisa diinikan dengan kata-kata. Pada Kamis kemarin, akhirnya surat permohonan talak Lucky Hakim pun masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan ini sempat ditunda karena dikabarkan Tiara tengah mengandung. Namun setelah dipastikan Tiara tidak sedang berbadan dua, jadi surat permohonan talak pun sudah resmi dilayangkan. Boleh dikatakan bahwa karena Anda mempertanyakan alasan, memang alasan untuk gugatan itu sendiri kenapa tidak dilayangkan, saya mempertanyakan juga. Beliau mengatakan bahwa Bu Tiara sendiri dalam berbadan. Ada dugaan dari beliau bahwa beliau Bu Tiara sendiri dalam keadaan mengandung. Di posisi keempat ada kabar bahagia dari Maya Estianty. Melalui sebuah postingan teman-temannya, Maya akan segera menikah dengan pengusaha kaya Irwan Dhani Musri. Selain itu, Maya pun sering kali terlihat berjalan-jalan ke luar negeri bersama Irwan. Selain itu, fakta mengejutkan pun hadir bersamaan dengan kabar pernikahan mereka. Ternyata sosok Irwan sendiri adalah pengusaha kaya raya. Bisnisnya bukan hanya ada di dalam negeri, bahkan ada di luar negeri. Pria keturunan Arab ini pun dikenal sebagai pengusaha jam tangan mewah yang memiliki jet pribadi, serta mantan kekasih aktris Desi Ratnasari selama 8 tahun. Belakangan foto-foto Irwan bersama anak-anak Maya pun tersebar luas di sosial media. Sepertinya Irwan sudah mendapat restu dari anak-anak Maya.
Nama putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep kembali menjadi buah bibir tanah air. Pasalnya Kaisang tengah tersandung masalah. Hal tersebut dikarenakan adanya laporan dari Muhammad Hidayat ke Polres Metro Bekasi karena ucapan "deso" di salah satu vlog yang diunggah Kaisang ke akun YouTube pribadinya. Dalam video dengan judul "Bapak Minta Proyek" yang diunggah Kaisang pada 27 Mei yang lalu, rupanya Kaisang menyisipkan ucapan "dasar deso". Dalam video tersebut, Kaisang mengkritik praktek nepotisme dan intoleransi yang diawali dengan adegan Kaisang merayu bapaknya untuk memberi proyek melalui telepon.